Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dari sisi dosen sendiri, eee, yang pertama untuk melaporkan PKD Bapak Ibu dosen sekalian perlu melengkapi, portofolio atau data portofolio sendiri gitu ya. Jadi portofolio dosen di sini, lebih tepatnya terkategorisasi ke 4 jenis ya. Yang pertama terkait pelaksanaan pendidikan, kemudian ada pelaksanaan penelitian dan juga, pelaksanaan penunjang serta pelaksanaan pengabdian gitu ya. Jadi 4 hal ini, perlu Bapak Ibu dosen isi terlebih dahulu dan perlu diketahui juga bahwa pengisian portofolio ini tidak dibatasi waktu. Jadi Bapak Ibu dosen bisa mengisi kapan pun ya, dan detail-detailnya tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Mas Firman ya. Jadi di sini, lebih ke menu pengisiannya, jadi ada pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan juga penunjang seperti itu. Nah, di sini juga ada sedikit pengecualian gitu ya, terkait data pengajaran, bimbingan pengujian, dan pembinaan mahasiswa, di mana data-datanya bersumber dari PDDikti yang mungkin Bapak Ibu ketahui bersama bahwa data dari PDDikti ini hanya bisa diisi oleh admin PT-nya masing-masing, seperti itu. Nah, selebihnya Bapak Ibu dosen bisa langsung mengisi secara, langsung gitu ya, secara mandiri, jadi tanpa harus, menunggu dari, admin PT, seperti itu. Selanjutnya, lebih detail lagi untuk beberapa hal gitu ya. Yang pertama ini terkait di pengajaran, selain data yang secara otomatis tentu saja kami sudah alirkan gitu ya dari PDDikti ke Sister, kami juga memberikan opsi, tambahan gitu ya, di mana ada tombol untuk, penarikan data pengajaran, di mana Bapak Ibu dosen bisa melakukannya secara mandiri gitu ya. Jadi apabila ada case, datanya memang, masih ada yang tertinggal gitu ya, di PDDikti belum masuk ke Sister, maka Bapak Ibu bisa menggunakan, langkah-langkah seperti yang sudah, ada di paparan saat ini. Jadi klik import, kemudian nanti, cek daftar mata kuliah yang muncul, kemudian, kemudian nanti selanjutnya bisa klik, detail data maupun, terkait bidang ilmu, seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah secara general kami, berikan salah satu contoh ya pengisian portofolio. Kebetulan di sini untuk data, penelitian yang ditampilkan, tapi secara, alur gitu ya, ini akan berlaku sama untuk, semua data portofolio. Jadi yang pertama bisa masuk ke menu, yang ingin diisi gitu ya, contohnya di sini menu penelitian, kemudian yang berikutnya klik tombol tambah untuk menambahkan data gitu ya, dalam hal ini menambahkan, hasil penelitian pada portofolio. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yaitu mengisi atau melengkapi isian-isian yang sudah tersedia gitu ya, mulai dari judul, tanggal, dan seterusnya, sampai kemudian, klik simpan di bagian paling bawah, form yang disediakan. Nah, di situ sudah ada catatan ya, bahwa alurnya sama untuk, setiap kegiatan. Nah, kemudian berikutnya, ini juga untuk, yang lebih detail terkait Sinta ya. Jadi di bagian publikasi karya, jika Bapak Ibu dosen sudah pernah lihat gitu ya, nanti akan tersedia tombol penarikan data dari Sinta, yang mana tombol ini akan muncul, tentu saja apabila ID Sinta yang Bapak Ibu miliki sudah masuk ke Sister. Nah, untuk menariknya sendiri, Bapak Ibu, untuk menarik data dari Sinta sendiri, Bapak Ibu bisa klik tombol tersebut ya, tombol tarik data dari Sintanya, kemudian pilih tanggal periode publikasinya. Nah, selanjutnya di, nomor 3 itu ada 3 hal yang harus Bapak Ibu lakukan gitu ya. Yang pertama memilih, tindakan yang ingin dilakukan terhadap data dari Sinta itu gitu ya. Ada, import gitu ya atau mengabaikan gitu ya, nanti ada muncul. Kemudian memilih jenis publikasinya, dan yang berikutnya adalah memilih kategori kegiatan. Nah, setelah 3 hal tersebut, dipilih, maka selanjutnya bisa klik mulai penarikan data dari Sinta. Nah, berikutnya ini yang terkait, anggota kegiatan. Jadi dalam hal ini di portofolio,
tersedia pengisian anggota kegiatan yang mana kegiatannya bisa berkelompok gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen yang misalkan ada penelitian berkelompok 5 orang, dalam hal ini hanya 1 orang yang mengisi, maka 4 orang yang lain sudah akan muncul gitu ya datanya. Nah, caranya seperti apa? Jadi ketika mengisi misalkan data penelitian gitu ya, di bagian isian itu nanti akan muncul anggota kegiatannya. Nah, untuk memilih anggota kegiatan, silakan pilih universitasnya terlebih dahulu. Jadi anggota kegiatannya dari universitas mana untuk dosen gitu ya. Nah, kemudian setelah memilih universitas, maka nanti akan dimunculkan nama-nama dosen di universitas tersebut yang bisa ditambahkan. Nah, selebihnya silakan diikuti alur yang ada gitu ya. Kemudian untuk masuk ke pelaporan BKD, jadi tadi di bagian awal adalah pengisian portofolio untuk kemudian berikutnya mengisi BKD-nya gitu ya. Di BKD ini tadi sebenarnya sudah disampaikan ya oleh Bu Santi, kelengkapannya terkait biodata, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, maupun penunjang. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, silahkan login ya, tentu saja Bapak Ibu harus login. Kemudian memastikan peran yang muncul, yaitu di kanan atas itu, di nomor 1 ya, yang warna kuning, itu adalah dosen di level PT atau di level perguruan tinggi. Jadi itu yang harus dipastikan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian berikutnya di nomor 2 di bagian bawah sebelah kiri, silakan masuk ke bagian layanan BKD pada submenu rekap kegiatan. Nah, kemudian berikutnya di poin berikutnya di nomor 3 di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya akan muncul gitu ya periode semester BKD yang Bapak Ibu bisa isikan. Nah, periode ini tadi sudah disampaikan ya di sesi di poin sebelumnya di unit BKD internal muncul ketika unit BKD internal sudah membuka periode. Jadi ini akan muncul ya di poin 3 ini akan muncul Bapak Ibu dosen bisa isi laporan kinerja. Kemudian di nomor 4 ini adalah tab-tab yang disediakan untuk melengkapi laporan BKD setiap semesternya mulai dari biodata, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, ini yang harus dilengkapi ya, sampai juga jika ada kewajiban khusus. Kemudian yang terakhir adalah simpulan gitu. Kemudian ini yang berikutnya adalah salah satu contoh ya. Jadi di sini disampaikan untuk pengisian data pada setiap kategori itu kami sediakan tombol ke bagian portofolio Bapak Ibu. Jadi misalkan di nomor 5 itu bagian kuning itu ada tulisan ya kualifikasi diklat gitu ya. Itu artinya tombol itu akan mengarahkan Bapak Ibu ke menu kualifikasi dan submenunya adalah diklat gitu ya. Nah, hal yang sama juga sedikit di bawahnya itu ada pelaksanaan pendidikan pengajaran. Nah, itu akan berlaku sama. Jadi tombol itu akan mengarahkan Bapak Ibu ke menu pelaksanaan pendidikan, submenu pengajaran gitu. Nah, di bagian nomor 6 itu adalah tombol yang digunakan untuk Bapak Ibu bisa menarik kinerja portofolio masuk ke laporan BKD. Jadi di laporan BKD ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi manual satu persatu gitu ya, cukup klik satu tombol, maka data-data yang Bapak Ibu miliki di portofolio akan otomatis masuk ke laporan BKD yang Bapak Ibu miliki. Langkah terakhir di bagian kesimpulan ya, tab simpulan, itu ada tombol simpan permanen. Jadi tombol simpan permanen ini ketika Bapak Ibu klik, maka akan mengunci laporan BKD dan dapat dikatakan Bapak Ibu dosen menyetujui laporan BKD-nya akan dinilai oleh asesor yang nantinya ditugaskan seperti itu. Nah, ini adalah status ya yang Bapak Ibu bisa lihat. Jadi di poin 8 itu ada beberapa status, mulai dari di sini siap untuk dinilai ya. Siap untuk dinilai ini berarti sudah simpan permanen, tidak bisa diubah, dan siap dinilai oleh asesor gitu ya maksudnya.
Kemudian ada yang sedang dinilai ketika sedang proses penilaian, dan juga lihat hasil penilaian ini ketika sudah selesai penilaiannya, seperti itu.